Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terbukti nyata kami ada itu semua atas berkat dan penyertaan Kau kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Kau berkati kami sehingga apa yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat yang berbunyi demikian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu juga sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita lebih jauh dalam firman Tuhan ini, saya memberi satu tema, yaitu tentang bertekun. Nah, kita tahu tentang bertekun. Tentu di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita mengalami yang namanya suatu tantangan, yang dimana kita diajarkan untuk selalu bertekun dan selalu bertekun dalam segala hal. Nah, bertekun itu bukan tentang berbicara hanya soal tantangan saja, tetapi bagaimana cara kita setia kepada Tuhan dalam segala hal. Yang mana bertekun ini menunjukkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Nah, saya punya satu cerita tentang bertekun, yaitu seorang petani, yang dimana dia itu menanam sebuah benih yang ia tanam di sawahnya. Dia tahu bahwa suatu benih yang ia tanam itu tidak akan langsung menghasilkan suatu benih yang langsung muncul, menghasilkan suatu hasil yang langsung ada, tetapi dia selalu merawatnya, menjaganya dan membersihkannya, dan dia dengan setia merawatnya meskipun dia tahu bahwa hujan atau terik matahari datang dengan bergantian, tetapi dia tetap menjaga dan merawat sawahnya. Nah, apa yang dapat kita ambil di dalam cerita seorang petani ini, yang mana dia itu bertekun dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya di petani, yaitu tentang sawahnya. Nah, begitu juga sebaiknya kehidupan kita orang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap selalu bertekun kepada Tuhan, baik dalam segala apapun. Nah, pertanyaan bagi kita semua, yaitu bagaimana sih cara kita bertekun? Saya punya 2 poin penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara kita bertekun. Yang pertama yaitu adalah bertekun dalam pengharapan. Tentu kita itu mempunyai suatu harapan, suatu keinginan, suatu tujuan yang akan kita gapai. Kita mempunyai suatu harapan, tetapi kita harus mempertahankan dan memegang teguh pada keyakinan dan harapan kita. Kita harus percaya bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Karena kita harus bertekun kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-25, yaitu tentang bertekun dalam pengharapan. Yang berbunyi demikian, tetapi jika kita tidak mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang artinya apa? Seketika kita mengharapkan apa yang kita harapkan, jika kita menantikannya dengan tekun, kita akan mencapainya. Tetapi kita juga harus tetap setia dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Meskipun kita tahu keadaan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi jika kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Dan kita harus melibatkan Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan, dan kita berharap kepada manusia karena kita tahu manusia itu sering mengecewakan kita. Tetapi jika kita berharap kepada Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik dan akan sesuai dengan keinginan kita hari lepas hari. Dan seketika kita mempunyai harapan, berarti kita mempunyai tujuan, dan kita harus tekun dan tekad kita harus ada dalam
pengharapan. Nah, yang kedua yaitu tentang bertekun dalam doa. Kita tahu berdoa adalah salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan, yang dimana doa juga bisa menjalin hubungan baik kita dengan Tuhan, bisa mempererat hubungan kita dengan Tuhan, dan di dalam doa juga kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita, segala apa yang ingin kita sampaikan, dan kita bisa menyampaikan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, dengan doa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua, yaitu yang berbunyi demikian, bertekunlah di dalam doa, dan pada doa itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang artinya apa, saudara-saudari? Doa dijadikan sebagai bagian rutin kita dan setiap dalam kehidupan hari lepas hari kita. Jangan kita doa hanya sebatas kita hanya untuk meluangkan waktu kita saja yang sebentar, tetapi kita harus berdoa dengan tekun supaya kita itu tidak pernah bosan dengan doa kita, dan kita juga harus berdoa secara konsisten. Kita harus menjaga setiap doa kita, jangan kita pernah menyerah. Karena kunci kita berdoa kepada Tuhan itu kita jangan pernah menyerah. Seketika kita harapan kita, doa kita menyerah, pasti kita tidak akan mempunyai harapan-harapan kita lagi. Yang artinya kita tidak bertekun di dalam doa kita. Nah, dalam doa kita itu sambil berjaga-jaga dan berwaspada. Yang dimana seringkali ya kita itu merasa kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan lama sekali menjawab doa-doa kita. Kita merasa kita marah kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa Engkau tidak langsung menjawab doa kami? Tetapi yakin dan percaya, bukan Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita, tetapi belum saatnya dan belum waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetapi jika kita berdoa secara konsisten kita dengan Tuhan, dengan tidak menyerah, dengan sabar kita berdoa kepada Tuhan, pasti semuanya akan dijawab. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya, dan Dia tidak pernah mengabaikan kita, dan kita tidak akan ditinggalkannya. Tetapi kita harus tetap tekun dalam berdoa. Apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita harus menunggunya dengan sabar. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab doa kita, tetapi yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawab segala doa-doa kita. Nah, apa yang dapat kita ambil di dalam perenungan firman Tuhan ini? Yang dimana Dia mengajarkan bagaimana cara kita bertekun dalam pengharapan kita, dalam doa kita. Kita punya harapan, kita punya namanya tujuan hidup, kita punya yang namanya sesuatu yang harus kita gapai. Tetapi jika kita bertekun dalam hal apapun, dalam segala kondisi apapun, apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Begitu juga dengan doa. Seketika kita konsisten dengan doa kita bersabar dengan doa kita, semuanya akan terjawab oleh Tuhan dan akan dijawab pada waktunya. Nah, tetaplah kita harus selalu bertekun dalam Tuhan, karena Tuhan pasti, dan kita jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu sering mengecewakan kita, dan kita harus selalu bertekun. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kepada kami. Kembali lagi kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang dimana firman Tuhan ini mengajarkan kami bagaimana cara kami bertekun di dalam pengharapan kami, di dalam doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkanlah kami bagaimana cara kami bertekun, bagaimana cara kami konsisten dalam segala doa-doa kami, segala harapan-harapan kami. Ya Tuhan, kami tahu setiap pengharapan kami, doa kami, jika kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, semuanya akan berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.